Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riano Vitasari dengan NIM 2003511000045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas perairan. Produktivitas perairan terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas perairan sendiri merupakan laju penambahan atau penyimpanan energi berupa cahaya matahari oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem perairan. Produktivitas primer merupakan laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya energi dari senyawa-senyawa anorganik. Sedangkan produktivitas sekunder yaitu semua hewan yang memakan produktivitas primer seperti zooplankton, larva ikan, herbivora, dan yang lainnya. Perhitungan produktivitas yang dilakukan pada jurnal yang saya review ini yaitu pada produktivitas primer. Produktivitas primer adalah kecepatan terjadinya fotosintesis atau pengikatan karbon menjadi mata rantai makanan yang memegang peranan penting bagi sumber daya perairan. Perhitungan produktivitas primer di perairan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama melalui waktu, yang kedua melalui citra satelit, dan yang ketiga melalui kedalaman yang dilihat dengan fitoplankton dan klorofil yang tersedia. Pertama, pengukuran produktivitas primer berdasarkan waktu di perairan Pulau Panjang Jepara. Fitoplankton selain berfungsi sebagai produsen utama dalam fotosintesis atau produktivitas primer, juga berfungsi sebagai bioindikator kualitas air yang memiliki sifat kosmopolit, yaitu dapat hidup di beragam jenis perairan, atau dengan kata lain, pola penyebarannya sangat luas, yang berarti penyebaran plankton bervariasi dari satu tempat ke tempat lain karena kualitas air yang berbeda. Kemampuan fitoplankton akan berkurang bila terjadi kerusakan lingkungan di sekitarnya. Begitu juga sebaliknya, baik buruknya suatu perairan dapat dilihat melalui tingkat produktivitas primer dan keanekaragaman fitoplankton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu usaha mengungkapkan suatu penelitian dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling yang dimaksud yaitu sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa titik sampling yang dipilih peneliti adalah titik yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tingkat produktivitas perairan tertinggi pada stasiun A didapatkan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sebesar 75 mg C per meter kubik per jam, sedangkan pada stasiun B didapat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sebesar 56,25 mg C per meter kubik per jam. Produktivitas terendah pada stasiun A didapatkan pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat sebesar 43,75 mg C per meter kubik per jam, sedangkan pada stasiun B didapatkan pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat sebesar 25 mg C per meter kubik per jam. Nilai kelimpahan fitoplankton berkisar antara 13,53 sampai 23,40 IND per L. Nilai kelimpahan tertinggi didapatkan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada stasiun A, sedangkan kelimpahan terendah didapatkan pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pada stasiun B. Perairan Pulau Panjang memiliki tingkat keanekaragaman rendah yaitu dengan nilai 1,561 sampai 1,844. Tingkat keseragaman sedang yaitu dengan nilai 0,481 sampai 0,555 dan nilai indeks dominasi 0 kurang dari D kurang dari 0,5 berkisar antara 0,253 sampai 0,330. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada spesiesnya. Kedua, pengukuran produktivitas primer berdasarkan citra satelit di perairan Kepulauan Karimun Jawa.
Klorofil A merupakan indikator kelimpahan fitoplankton di perairan yang berperan dalam proses fotosintesis, karena fitoplankton berkontribusi secara besar untuk mengetahui produktivitas primer di perairan. Pengukuran produktivitas primer secara konvensional untuk cakupan wilayah yang besar membutuhkan waktu dan biaya yang sangat mahal, sehingga seiring perkembangan zaman, maka muncullah satelit sebagai alat untuk mengukur produktivitas primer di suatu perairan. Data yang telah didapat oleh sensor satelit dapat digunakan untuk membuat model estimasi produktivitas primer, sehingga estimasi produktivitas primer lebih cepat dan efisien. Citra satelit Landsat 8 OLI dapat digunakan untuk pemetaan sebaran produktivitas primer karena mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Kelemahan dari pengukuran satelit hanya mampu mendeteksi kedalaman permukaan, sedangkan produktivitas primer berlangsung sampai kedalaman kompensasi. Pengukuran produktivitas primer dilakukan secara in situ dengan menggunakan metode botol terang dan botol gelap. Data citra satelit yang digunakan adalah Landsat 8 OLI pada PET atau RAW 120/64. Proses pengolahan data citra satelit Landsat 8 OLI juga dengan melakukan koreksi radiometrik untuk mengubah nilai digital number atau DN menjadi nilai reflektansi dengan resolusi radiometrik 16 bit integer pada produk level 1 sehingga dikonversi menjadi nilai reflektansi top of atmosphere atau TOA. Teknik penginderaan jauh dapat digunakan untuk memonitoring kualitas perairan baik secara spasial maupun temporal. Analisis citra satelit juga dapat mengidentifikasi eutrofikasi menggunakan pengamatan multitemporal melalui penginderaan jauh. Keakuratan pengukuran produktivitas primer menggunakan analisis citra satelit berfungsi untuk membantu mengestimasi produktivitas primer dengan wilayah yang luas. Selain itu, analisis citra satelit dapat digunakan untuk memonitoring produktivitas primer secara temporal. Produktivitas primer yang tinggi terdapat pada perairan pantai yang mempunyai kedalaman perairan dangkal yang menerima cahaya matahari dan sejumlah nutrien dari daratan. Hubungan antara konsentrasi klorofil A permukaan dan konsentrasi klorofil A seluruh daerah eutrofik digunakan untuk mencari nilai konsentrasi klorofil A secara keseluruhan di kolom perairan dengan koefisien korelasi sebesar 0,75. Estimasi produktivitas primer dapat diduga berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A kolom air seluruh daerah eutrofik yang menghasilkan persamaan linear. PP sama dengan 22,746 ditambah 95,536 KU dengan R2 sama dengan 0,66. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilakukan analisis spasial citra satelit untuk mengestimasi produktivitas primer. Ketiga, pengukuran produktivitas primer berdasarkan kedalaman di Waduk Jatibarang, Semarang. Kedalaman suatu perairan akan berpengaruh terhadap masuknya cahaya matahari ke dalam perairan tersebut. Semakin dalam perairan, maka akan berpengaruh pada kemampuan fitoplankton dalam berfotosintesis. Hal ini mempengaruhi nilai produktivitas primer dalam perairan, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh kedalaman dan kandungan klorofil A suatu perairan dapat berpengaruh terhadap nilai produktivitas primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan perbedaan aktivitas di area waduk yang dibagi menjadi 3 stasiun. Pada setiap stasiun dilakukan pengambilan sampel dengan perbedaan kedalaman yaitu 0 meter, 5 meter, 10 meter, dan 15 meter. Pengukuran nilai produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode oksigen atau botol gelap terang. Perbedaan nilai produktivitas primer yang mencolok
pada ketiga stasiun dapat dilihat berdasarkan kedalaman 5 meter hingga 15 meter, di mana nilai produktivitas primer berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Hal ini karena intensitas cahaya yang masuk semakin berkurang. Intensitas cahaya berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer perairan yaitu suhu, cahaya, zat hara, derajat keasaman atau pH, turbulensi dan kedalaman kritis serta berkurangnya pemangsaan. Nilai produktivitas primer di Waduk Jatibarang pada ketiga stasiun dengan kedalaman 0, 5, 10, dan 15 meter berturut-turut adalah berkisar 54,750 sampai 90,000, 91,500 sampai 102,750, 39,750 sampai 64,5 dan 20,250 sampai 45,5 mgc per meter kubik per hari. Maka perairan Waduk Jatibarang dapat dikategorikan perairan mesotrofik sampai eutrofik. Sedangkan hasil uji regresi sederhana menunjukkan sebesar 51,3% variabilitas variabel produktivitas primer terdapat pengaruh kedalaman secara bersama-sama terhadap produktivitas primer sebesar 51,3% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji regresi yang diperoleh membuktikan bahwa tingginya nilai produktivitas primer pada permukaan hingga kedalaman 5 meter sangat dipengaruhi oleh klorofil A, di mana nilai klorofil A tertinggi rata-rata terdapat pada kedalaman tersebut. Keberadaan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan berada dalam jumlah maksimal, sehingga proses fotosintesis berlangsung baik tanpa ada hantaman. Produktivitas primer sangat dipengaruhi oleh klorofil A dan menunjukkan hubungan yang berkolerasi positif dengan produktivitas primer. Data tersebut diperoleh dari ketiga jurnal. Yang pertama, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan yang berjudul Hubungan antara konsentrasi klorofil A dengan tingkat produktivitas primer menggunakan citra satelit Landsat 8. Yang kedua, Journal of Measurements dengan judul Pengaruh Kedalaman terhadap Nilai Produktivitas Primer di Waduk Jatibarang Semalang. Yang ketiga, Journal of Measurements dengan judul Tingkat Produktivitas Primer dan Kelimpahan Fitoplankton berdasarkan waktu yang berbeda di perairan Pulau Panjang Jepara. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.